Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Yang terhormat Bapak Haji Agung beserta keluarga, yang terhormat para pimpinan AFCO Group beserta para karyawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Buwarno yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa adik-adik santri Pondok Pesantren Safinatul Huda yang berbahagia, karena jasnya baru ya. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang menganut agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat yang sangat besar ini kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam yang disampaikan melalui para ulama sebagai penerus beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan melaksanakan ajaran-ajaran beliau dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i masyayikh Madinati Jombang wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina dhabil huquqil wajibati alaina bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis
tentang sholat istisqa. Kalau di kitab ini hadis nomor 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu. Anhu ini sama dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya dari sahabat Anas. Berarti wa anhu itu sama dengan wa an Anasi bin Malikin radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu kanu idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faaskina fayuskun. Rawahu al-Bukhari. Sahabat Anas bin Malik menceritakan bahwasanya sahabat Umar ketika beliau menjadi khalifah atau menjadi Amirul Mukminin setelah Rasulullah dan setelah sahabat Abu Bakar, ini terjadi paceklik di mana beliau dan para sahabat-sahabatnya ini mengalami musim kemarau panjang. Kemudian sahabat-sahabat beliau ini mengeluhkan kondisi kemarau panjang ini kepada sahabat Umar. Kalau hadis nomor 95 dalam pertemuan kemarin menceritakan zaman Nabi pun juga pernah terjadi kemarau panjang. Tidak turun hujan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian sahabat Nabi mengadukan kepada Nabi pada saat Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumat, sedang khutbah hari Jumat. Tiba-tiba ada orang laki-laki datang dan langsung menyampaikan kepada Rasulullah yang sedang khutbah agar Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan yang sudah lama tidak turun. Maka kemudian diceritakan Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah dan setelah itu kemudian Allah mengabulkan doanya, kemudian menurunkan hujan. Nah, hadis nomor 96 ini menceritakan kejadian pada masa sahabat Umar. Pada waktu itu juga mengalami musim kemarau panjang, tidak turun hujan. Maka kemudian sahabat Umar melakukan apa? Di sini diceritakan istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Sahabat Umar ini meminta hujan kepada Allah dengan perantara sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Kita tahu sahabat Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi usianya lebih tua Rasulullah, jadi paman tapi lebih tua Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat Ibnu Abbas ini masih ada. Bahkan ketika sahabat Umar menjadi khalifah, sahabat Ibnu Abbas ini pun juga masih hidup. Jadi Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Jadi sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sahabat Umar berdoa. Jadi doanya begini yang dicatat oleh sahabat Anas bin Malik. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina. Ya Allah, dulu kami meminta hujan kepadamu
dengan perantara nabimu Nabi Muhammad. Fatasqina, dan kemudian engkau mengabulkan doa kami dan menurunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika, dan sekarang sungguh kami bertawassul kepadamu bi ammi nabiyina, melalui paman nabimu, melalui paman nabi kami, bukan nabi, melalui paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Fa'askina, maka wahai Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Itu doa yang dibaca oleh sahabat Umar bin Khattab. Maka kemudian fayuskuna, dengan berkat doa sahabat Umar itu kemudian Allah menurunkan hujan. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini maka kemudian dipahami bahwa dalam berdoa ini boleh dengan menyebutkan perantara orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi umat Islam, semua kelompok, berdoa yang seperti ini diperbolehkan, disepakati apabila orang yang menjadi perantara yang disebutkan di dalam doa itu adalah orang yang masih hidup. Ini sepakat semua kelompok. Dalam Islam ini tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengingkari diperbolehkannya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kedudukan atau pangkat seseorang yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua macam doa Bapak Ibu. Yang pertama, kita datang kepada orang-orang yang soleh, sebagaimana kejadian sahabat yang datang kepada Nabi kemudian minta didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang datang yang minta didoakan agar sembuh dari sakitnya. Maka kemudian didoakan oleh Rasulullah, kemudian sembuh dari sakitnya. Ada yang didoakan oleh Rasulullah agar diberikan kekayaan. Maka didoakan oleh Rasulullah, kemudian dijadikan oleh Allah orang kaya atas berkat doa Rasulullah. Maka semua ulama dari kelompok-kelompok dalam Islam itu sepakat boleh, bahkan dianjurkan untuk banyak meminta doa kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini jangan enggan-enggan, apa enggan-enggan itu, jangan ojo males-males ya, jangan males-males silaturahim kepada ulama, silaturahim kepada kiai yang kita anggap ahli ibadah, kiai yang ahli ibadah loh ya. Bukan orang yang hanya sekedar ahli ibadah, tapi kiai yang ahli ibadah. Kiai saja dengan ilmunya sudah mulia, apalagi kiai yang ahli ibadah. Maka ada makalah naumul alimi khairum min ibadatil jahil. Keutamaan orang alim itu disebutkan tidurnya orang alim saja, tidurnya orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh beribadah tidak didasari dengan ilmu, ini ibadahnya bagaimana bisa benar?
Wong tidak didasari dengan ilmu. Kalau ibadahnya tidak benar, bagaimana ibadahnya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ibadah yang dilakukan oleh orang yang bodoh itu kan akhirnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidurnya orang yang alim itu saja sudah didasari dengan ilmu. Jadi turune wong alim itu dengan ilmu. Makanya Nabi pernah memberitahukan kepada istrinya Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika tidur, Aisyah, kamu jangan melewatkan untuk mendapatkan pahala yang pertama, pahala khatam Al-Quran. Aisyah, kalau kamu mau tidur, kamu jangan melewatkan untuk mendapatkan pahala khatam Al-Quran. Yang kedua, pahala ibadah haji. Yang ketiga, pastikan bahwa kamu tidur itu dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastikan bahwa kamu nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi kamu. Tidur itu dipastikan dapat pahala khatam Al-Quran dulu. Kamu harus dapat pahala khatam Quran dulu, Aisyah. Kamu harus dapat pahala ibadah haji. Kamu harus dapat memastikan bahwa dosa kamu diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, kamu harus bisa memastikan atau kamu punya harapan bahwa kamu nanti termasuk orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah. Maka Siti Aisyah kan kemudian bingung bertanya, bagaimana kami bisa melakukan itu semuanya wahai Rasulullah? Bisa-bisa kami malah nggak jadi tidur. Ya. Sebelum tidur pastikan kamu sudah dapat pahala khatam Al-Quran dulu. Santri-santri kalau khataman Quran tasmi 30 juz berapa jam? Kalau model tartil bisa 12 jam. Itu model tartil, bahkan bisa lebih. Kalau model cepet ya bisa 6 jam, cepet tapi ya. Nah ini mau tidur bisa dipastikan dapat pahala khatam Al-Quran itu bagaimana caranya? Maka Nabi mengajari kemudian kamu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bukankah membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu pahalanya sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran? Sehingga ketika dibaca 3 kali berarti pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Jadi sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Saya tidak tahu apakah sampean sudah mengamalkan ini atau belum. Tapi kalau belum, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa diamalkan. Allahumma. Setiap tidur kita diberi pahala oleh Allah seperti pahala orang yang menghatamkan Al-Quran. Yaitu sebelum tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu juga 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya kira zikir ini sudah sangat populer ya. Jadi artinya saya yakin sampean semuanya pasti sudah hafal zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 kali itu pahalanya seperti pahala orang ibadah haji. Masya Allah. Enak nek ngono gak usah lunga haji. Bapak Ibu, ini pahalanya bukan kewajibannya loh ya. Jadi pahalanya mendapatkan pahala ibadah haji. Tapi kalau misalnya sudah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah hajinya tidak gugur sebelum dia betul-betul melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau pahala ibadah haji bisa didapatkan dari amalan-amalan yang didasarkan pada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi malam saya ngaji di pondok itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itu
Salah satu hadis yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu juga menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Man ghada ila masjidin la yuridu illa liyata'allamal ilma au yu'allimahu. Apal jek mambengi tak waca hadis iki. Man ghada ila masjidin la yuridu illa liyata'allamal ilma au yu'allimahu. Kana lahu mislu ajri hajjin tamin. Itu bahasa hadisnya begitu. Barang siapa yang berangkat ke masjid, yang berangkat ke masjidnya ini tidak diniati kecuali niat ibadah dan niat mencari ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampean yang setiap hari Rabu ke masjid, di samping niat sholat jamaah maghrib, sampean sudah niatkan setelah jamaah maghrib itu mengikuti pengajian, mengikuti majelis ilmu, masuk dalam hadis ini. Maka kata Rasulullah, illa ka ajri hajjin tamin, kecuali Allah akan memberikan kepada orang tersebut pahala seperti pahalanya orang yang beribadah haji bahkan secara sempurna. Diparingi ganjaran koyok ganjarane wong lunga haji sing sempurna. Itu salah satu keutamaan orang yang mencari ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu. Jadi sama, saya dengan sampean sama. Mudah-mudahan ini ya, betul-betul menjadi penyemangat kita untuk tetap menghidupkan majelis ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sering menyampaikan dalam pengajian-pengajian seperti ini, jika Allah memberikan pahala yang besar itu jangan kemudian beranggapan untuk apa pahala yang besar itu. Apa kita nanti tidak kelebihan pahala? Iki angen-angene wong sing gak paham akhirat, nih angen-angene wong sing gak paham akhirat. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang nilainya lebih baik daripada nilai dunia seisinya. Lah salat ping pisan ae 2 rakaat sebelum subuh qobliyah subuh wis oleh ganjaran sing ganjarane iki nilaine luwih apik timbangane donya saisine. Kira-kira awake dhewe dikeki donya saisine pisan ngono wis luwih-luwih kan ya? Luwih-luwih kan? Jangankan donya saisine, kayak ana pabrik Afko saisine ngene wis guyang-guyu sampean. Guyang-guyu kan? Bayangan kita cukup salat 2 rakaat sekali sudah cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awake dhewe ini hidup di dunia ndak sama dengan hidup di akhirat. Kalau hidup di dunia kita punya pabrik Afko saisine, itu cukup untuk kebutuhan kita hidup di dunia, sangat cukup. Taman tanya apa Haji Agung lah cukup. Tapi nek kanggo sangu, kanggo bekal hidup nanti kita di akhirat, fi yaumin kana miqdaruhu, halo, fi yaumin kana miqdaruhu, ada yang alfasanatim mimma ta'udun. Pada hari di akhirat di mana 1 hari di sana sama dengan 1000 hari di dunia. Lo sehari ini untuk ngoni akhirat itu lo podo karo 1000 hari di dunia. Dalam ayat yang lain, kana miqdaruhu khamsina alfasana, 50.000. Nah, para ahli matematika kemudian ngitung, kalau 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, itu berarti kita hidup di dunia ini misalnya 70 tahun. Kalau dihitung hari di akhirat, ku petung awake dhewe njoko sing 70 tahun. Jadi 1000 kemudian dibagi berapa itu? Jadi
Jadi 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di sana. 1000 tahun itu berapa hari? Mbok ping piro? Dihitung. Kalau 500 tahun di dunia berarti sama dengan setengah hari di akhirat. Setengah hari itu berapa jam? 12 jam. Itu kalau 500 tahun di dunia berarti sama dengan 12 jam di akhirat. Kalau 250 tahun berarti sama dengan berapa di akhirat? 6 jam di akhirat. Itu di dunia 250 tahun, di akhirat cuma 6 jam. Padahal nggak ada yang umur sampai 250 tahun. Berarti separuhnya berapa? 125. 125 sama dengan berapa jam? 3 jam di akhirat. Padahal kita juga jarang yang sampai umur 125. Separuhnya berarti sekitar 72,5 tahun. Itu berarti di akhirat sama dengan 1,5 jam. Awake dhewe urip nang donya 72,5 tahun. Iku nduk akhirat padha karo mek 1,5 jam di akhirat. Ya Allah. Padahal di akhirat nanti itu hidup kita bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi hidup di sana nanti selama-lamanya. Makanya pahala yang disediakan oleh Allah ini tidak sedikit. Pahalanya sangat banyak karena kita untuk bekal hidup di akhirat itu juga butuh bekal yang sangat banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek sampean bayangno bekal nduk akhirat koyok bekal nang dunya, sampean ngaji ping pisan mari ngono wis gak gelem ngaji sampean. Wong ngaji ping pisan ngene ganjarane koyok ganjarane wong ibadah haji penuh. Padahal wong ibadah haji budale tok ae piro biayae. Gorong sing ibadah haji sing plus. Gorong sing plus-plus. Wis mari ngono ngaji pisan wis ganjaraku wis akeh kok. Ya, sampean ngitungi ngukurnya untuk kebutuhan dunia, padahal pahala itu disiapkan oleh Allah untuk kebutuhan nanti di akhirat. Maka tidak ada yang berlebih dari pahala yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak itu. Qul huwallahu 3 kali, kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berapa? 3 kali. Kemudian sholawat 3 kali. Sholawat Ibrahimiyah itu yang dianjurkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Sholawat ini yang kemudian menjamin sampai nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sampean setelah itu tidur, semuanya dibaca 3 kali tadi. Sampean setelah itu kemudian tidur, maka tidur sampean diberi pahala koyok pahalane wong ibadah haji. Sampean tidur diberi pahala seperti pahalanya orang yang khatam Al-Qur'an. Sampean tidur, dosa-dosa sampean diampuni oleh Allah. Sampean tidur, sampean dijamin nanti dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono nek turune wong alim itu begitu. Makanya naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong alim iku luwe apik timbangane ibadahe wong bodoh. Makanya yang semangat belajar ilmu, cari ilmu ya. Halo, yang semangat cari ilmu. Saya seperti ini, biasa ngisi pengajian. Itu kalau ada pengajian, saya ini juga seneng. Ya mbuh, wong biasa ngisi ngaji kok. Enek ngaji kok ya seneng. Wis kadung panganane gitu ya, wis kadung panganane. Jadi nenek ngaji ku ya seneng. Jadi bukan berarti saya hampir setiap hari ngaji kemudian kalau mendengarkan pengajian itu tidak seneng. Bukan, ya seneng aja, ya seneng aja.
Jadi ya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang senang ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis. Ya, diterangno sak lengkape pisan ya supaya paham ya. Jadi yang pertama, sepakat para ulama dari berbagai golongan, dari berbagai mazhab, bahwa ketika berdoa, jadi yang pertama meminta doa dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah, itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Jadi sayang kalau misalnya kita ini jarang silaturahim ke dalamnya orang-orang yang alim. Sayang kalau kita ini jarang silaturahim kepada ulama, kepada kiai. Sekedar minta doa, ya sekedar silaturahim minta doa. Jadi ini sangat dianjurkan. Karena kita minta doa kepada mereka, dan doa mereka itu yang pada waktu pengajian yang lalu, antara mereka dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Ane awake dhewe iki antarane awake dhewe mbek Gusti Allah iki jikake tembok betone, tembok besine, apa tembok besine? Dosa awake dhewe iki jek kakean dosa. Tapi ya kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini dianjurkan banyak istighfar agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Karena dengan istighfar Allah mengampuni dosa. Kalau Allah sudah mengampuni dosa, maka doa kita juga mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa sendiri tapi dengan menyebutkan kedudukan orang yang alim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Dan ulama sepakat jika yang disebutkan adalah orang yang masih hidup. Boleh. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dalam hadis ini. Dulu ketika zaman Nabi, ketika masih ada Nabi Muhammad, inna kunna nastaski ilaika binabiyyina. Ya Allah, dulu kami ketika ada Nabi Muhammad, Nabi kami memohon kepadamu ya Allah dengan perantara Nabi kami. Artinya sahabat Umar juga berdoa kepada Allah dengan menggunakan Nabi Muhammad sebagai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Ini jangan salah. Karena kalau salah nanti akan menjadi syirik, ya. Kita doanya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, kata sahabat Umar, inna nastaski ilaika binabiyyina. Wahai Allah, kami meminta kepadamu untuk menurunkan hujan. Jadi doanya kepada Allah. Binabiyyina, dengan perantara nabi kami. Begitu. Jadi bukan wahai Nabi kami berdoa kepadamu, kabulkanlah doa kami. Tidak begitu, itu tidak boleh. Jadi wasilah itu bukan doa kepada makhluk, tapi doanya kepada Allah, tapi menggunakan kedudukan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, khalifah, beliau mengulang berdoa kepada Allah, tapi tidak dengan menyebutkan Nabi Muhammad, tapi dengan menyebutkan pamannya Nabi Muhammad, yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fa askina. Dan sekarang kami ya Allah memohon kepadamu dengan perantara paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Setelah doa itu kemudian diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan semua ulama sepakat dari berbagai mazhab, dari berbagai golongan, doa
yang seperti ini diperbolehkan. Wasilah yang seperti ini diperbolehkan. Yang berbeda itu begini, ini yang saya tunjukkan yang berbeda. Jadi supaya sampean tidak takut ketika berdoa dengan menggunakan wasilah, itu nggak takut. Sing jelas-jelas disepakati oleh para ulama itu nggak usah takut. Ada yang diperdebatkan, diperselisihkan di antara para ulama itu jika wasilahnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Halo. Jika wasilahnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian besar ulama memperbolehkan, tapi ada sebagian yang tidak memperbolehkan dan itu dianggap syirik. Saya sering menyampaikan dalam forum pengajian seperti ini, masalah-masalah yang diperdebatkan, masalah-masalah yang diperselisihkan, jangan sampai saling menyalahkan. Ojo rumongso bener dewe kemudian orang dianggap salah. Saya sering menyampaikan ini poin pengajian saya yang paling penting. Apalagi podo islami saling nyalahno itu sing keplok-keplok itu orang lain. Podo-podo islami tukaran dewe. Wong masalah-masalah furu'iyah itu kok digawe tukaran. Nek masalah furu'iyah digawe tukaran, maka hampir semua masalah dalam Islam yang bukan masalah prinsip itu para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat. Dalam masalah wudu, dalam masalah sholat saja sampean cari pendapat para ulama. Berbeda-beda. Wudu saja ada yang mengatakan ketika mengusap rambut cukup sebagian rambut. Sebagian rambut itu meskipun hanya satu rambut itu wudunya sudah sah. Tapi ada ulama lain yang mengatakan nggak boleh, harus minimal sepertiga. Tapi ada ulama yang mengatakan nggak boleh sepertiganya, apalagi cuma sedikit. Ketika mengusap rambut itu harus seluruh rambut itu diusap. Luwes macam-macam sudah. Satu masalah itu saja, ngusap rambut saja, itu mereka sudah berbeda pendapat. Ini awake dhewe terus nyalano wong sing gak padha karo awake dhewe. Kapan rukune? Halo. Kapan rukune tukaran terus? Ya, karena banyak yang tidak sama dalam menjalankan agama itu, banyak yang tidak sama, tapi semuanya sebenarnya berdasarkan dalil yang masing-masing memahaminya ini yang berbeda. Jadi misalnya mengusap rambut itu dalile podo, sampean goleki dalile podo. Wamsahu biru'u sikum. Dalile Qur'ane wamsahu biru'u sikum. Hanya ulama beda memahami huruf ba dalam ayat ini saja. Biru'u sikum. Jadi Imam Syafi'i memahami huruf ba itu fungsinya litaba'id. Litaba'id itu mempunyai makna sebagian. Jadi wamsahu biru'usikum itu dan usaplah sebagian kepalamu. Sebagian kepala itu berarti sedikit rambut yang sudah terkena usap, itu berarti sudah memenuhi ayat perintah wudu untuk mengusap kepala tadi itu. Tapi ulama yang lain memahami ba bukan litaba'id. Lho ba tok lho digawe beda. Lho nek ngene awake dhewe melok kok terus geger. Ya sing seneng orang-orang yang bukan orang muslim itu, karena orang Islam kalau sudah geger terus maka dia tidak akan menjadi umat yang maju. Sebab adalah bedo-bedo, yang penting ada dasarnya. Maka tentang doa tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini sebagian besar ulama mengatakan boleh. Dan itu ada hadisnya. Hadisnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu pernah memakamkan ibunya Sayyidina Ali. Ibunya siapa? Ibunya Sayyidina Ali namanya Siti Fatimah
binti Asad. Siti Fatimah binti Asad. Beliau yang menguburkan, yang meletakkan di liang lahat. Kemudian setelah meletakkan di liang lahat itu Rasulullah berdoa, Allahumma alladzi yuhyi wa yumit, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Doa Rasulullah begitu ketika memakamkan, meletakkan Fatimah binti Asad ke dalam liang lahat itu. Ighfir li ummi Fatimata binti Asadin wa wasi' madkhalaha wa wasi' madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli ya arhamar rahimin. Dalam doa Nabi ada kata-kata bihaqqi nabiyyika, dengan kebenaran nabimu dan nabi-nabi min qabli sebelum aku. Loh, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kan sudah meninggal dunia semuanya. Enggak ada yang nabi yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi dalam doanya Nabi Muhammad menyebutkan bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli ya arhamar rahimin. Itu dalil bagi orang yang memperbolehkan. Makanya sekali lagi, makanya ketika ada perbedaan dalam mengamalkan suatu amalan agama, selama ada yang kita ikuti dan yang kita ikuti ini adalah ulama, maka sikap kita adalah saling menghormati, tidak saling menyalahkan. Paham ya? Wes, ini hadis tentang minta hujan, tapi pembahasannya ini tentang tawasul, karena di dalam hadis sahabat Umar ini doanya bukan langsung minta kepada Allah, tetapi dengan menyebut Nabi Muhammad ketika masih hidup, kemudian ketika Nabi Muhammad sudah wafat dan beliau menjadi khalifah, ini dengan menyebut pamannya Nabi Muhammad, yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi dalam doa diselipkan begitu. Ada doa yang diriwayatkan, ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah satu sahabatnya. Nah, ini dalil ini masing-masing nanti punya persepsi dalam memahami. Nanti sampean goleki hadis, sahabat buta minta didoakan oleh Rasulullah agar disembuhkan dari butanya. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Hanif hadisnya ini. Ada orang buta datang kepada Nabi minta didoakan supaya disembuhkan dari butanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya akan berdoa kepada kamu, tapi seandainya kamu sabar, maka itu akan lebih baik. Halo. Nabi sering mengatakan kepada orang yang minta doa itu begitu. Kepada wanita yang punya sakit ayan, itu juga minta didoakan sembuh kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, saya mau mendoakan, tapi seandainya kamu sabar, maka itu akan lebih baik bagi kamu, karena itu menjadi ladang pahala bagi kamu dari Allah Subhanahu. Kok ladang pahala? Iya, karena itu ujian dari Allah. Kalau kamu sabar, maka kesabaran kamu itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian sahabat yang buta ini tadi tetap minta didoakan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada sahabat ini, ambil wudhu kamu. Jadi diulangi karo Kanjeng Nabi. Sampeyan nek duwe hajat opo ae, niru yang dilakukan oleh Rasulullah ini kepada sahabatnya. Rasulullah menyuruh apa? Sampeyan ambil wudhu. Setelah ambil wudhu kemudian sahabat ini diminta untuk sholat 2 rakaat. Setelah wudhu kamu sholat 2 rakaat. Setelah kamu sholat 2 rakaat, berdoalah kamu kepada Allah. Diulangi karo Kanjeng Nabi. Dungane diulangi. Nanti sampean goleki ndone Google ketemu. Nduk hati nduk kitabnya ada, tapi nek sampean goleki kitabnya kesuwen sampean. Pemane sampean gak paham kitabnya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Itu doa diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya tadi.
Nek sampean mari wudu, sampean salat 2 rakaat jenenge salat hajat. Mari salat hajat sampean donga nang nggone Gusti Allah. Dungane muni ngene, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, aku minta kepadamu dan aku menghadap kepadamu bersama atau dengan Nabi Muhammad, Nabi pembawa roh. Ya Muhammad, dalam doanya itu, ya Muhammad, inni tawajjahtu ila Rabbi, inni tawajjahtu bika ila Rabbi. Ya Muhammad, saya menghadap kepada Tuhanku bersama kamu, bersamamu, bersama namamu, dengan perantaramu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Fasyafi'li bihi. Maka berilah syafaat Nabi Muhammad untukku, dan berilah pertolongan kepadaku untuk Nabi Muhammad. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya yang buta itu. Dan ini hadis riwayatnya ada 5 imam hadis yang meriwayatkan hadis ini. Setelah doa itu kemudian orang ini disembuhkan dari sakitnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini ya sekali-sekali, bukan sekali-sekali, dibiasakan ya. Lapo-lapo itu ya usaha batin dululah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndonga dhisik nang nggone Gusti Allah, baru ikhtiar lahir. Baru ikhtiar lahir, ndonga dhisik nang nggone Gusti Allah. Karena yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita usaha lahir. Ojo usaha lahir dhisik sebelum kita doa kepada Allah. Karena kalau kita usaha lahir dulu sebelum kita berdoa kepada Allah, ketika kita berhasil, biasanya kita akan menjadi orang yang sombong. Tapi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dulu, berdoa dulu kepada Allah, baru kita usaha lahir. Ketika usaha kita berhasil, kita akan bersyukur kepada Allah karena yang menyelesaikan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iku manfaatnya begitu. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.